kata seorang influencer top di Indonesia, yang nge-gym itu orang apa? Goblok. Iya, kan kayaknya tempat-tempat spa juga ada tempat-tempat. Oh iya. Oh saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Pas semua nggak tahu kan? Coba beberapa bukain saja, udah banyak tuh. Kalau dimusnahkan itu malah kembali hak prerogatif Tuhan ya. Cuman jangan mengeluarkan statement seperti itulah. Walaupun untuk cari sensasi ya. Nah, buat apa ya sensasi seperti itu kan nggak guna juga. Ada hal yang lain mungkin kalau mencari sensasi. Ini coverage kita ngomong gym beneran ya. Jangan ngomong gym di tempat-tempat spa itu beda loh. Oh iya dong. Iya. Dia curhat deh dia. Iya kayaknya Anda lagi curhat ya. Enggak. Halo viewers, kita ketemu lagi di podcast ODGJ. ODGJ itu apa teman-teman? Omong-omong doang nggak jelas. Nah, isinya orang-orang nggak jelas, yang ngobrol-ngobrol yang nggak jelas. Nah, balik lagi saya Afin. Ini dengan Hilmi. Erik aja. Nah, kebetulan hari ini spesial ada Kofred. Kofred tuh kalau viewers lupa tuh edisi episode pertama kami tuh ada Kofred yang menceritakan tentang masa lalunya yang sangat kelam. Oke? Suram bro. Oke viewers, kita topiknya hari ini mau ngomongin olahraga, khususnya ke gym. Oke. Saya yakin viewers banyak yang nge-gym juga. Kebetulan saya nge-gym, Hilmi saya tahu nge-gym, Pak Erik nge-gym, Fred juga mungkin dulu pernah nge-gym ya. Pernah nge-gym. Oke. Kalau Pak Hilmi nggak nge-gym karena dia ada kelainan viewers. Enggak, Pak Hilmi pernah nge-gym dulu bareng sama kita. Oh iya, dulu banget pernah. Oke. Nah, viewers ini lagi rame banget nih. Katanya, kata seorang influencer top di Indonesia, yang nge-gym itu orang apa? Goblok. Orang goblok. Nah, itu viewers setuju nggak nih? Kalau kami mau ngebahas nih, omongan si orang yang hebat ini katanya nge-gym itu orang goblok. Nah, Pak Hilmi setuju nggak mas teman itu? Ya enggak lah, gila. Itu saat jangankan nggak hanya mengerucut loh, itu lebih ke global loh itu ke orangnya. Berarti orang yang sama nge-gym tuh goblok kak. Nggak make sense lah kalau. Berarti yang goblok yang ngomongin ya dong? Oh jelas 100% bro. Iya. Jelas. Kalau Pak Erik? Nge-gym itu Nggak, setuju apa enggak? nggak setuju ya jelas. Karena memang nge-gym itu nggak goblok. Karena kita ini kan mau hidup panjang, bener nggak? Hidup kita mau sehat. Oke. Ya kita perlu nge-gym sebenarnya. Emang sangat diperluin itu buat kelangsungan hidup kita. Oke. Kalau dari Kofred, gimana? Setuju apa enggak dengan omongan seorang influencer top ini, orang-orang nge-gym itu goblok? Enggak sih, enggak juga. Enggak sih, berarti ada 50-50 dong di sini. Enggak, maksudnya enggak. Berarti maksudnya Pak Fred gimana? Si influencer yang benar atau orang-orang yang nge-gym itu emang goblok? Coba yang jelas dong Pak Fred. Viewers kita mau denger. Influencernya yang enggak jelas. Influencernya yang ngomongnya enggak. Oke, berarti enggak sesuai lah. kita sepakat ya, kita tidak setuju dengan tidak omongan setuju. itu ya. Oke, nah kita nggak tahu nih maksud dari si influencer ini ngomongin apa, kita tidak tahu. Kalau saya rasa sih mungkin dia cuma pengen nyari sensasi. Sensasi Nyari doang. sensasi. Nah, Sama nggak pernah nge-gym juga kelihatannya. Mungkin pernah juga cuma sekali-sekali. Nggak pernah. Oke, mungkin nyari sensasi, nggak pernah nge-gym, dan intinya ya kami berempat sepakat sih yang ngomong gitu ya dia yang goblok ya. Iya, Gitu ya, betul, gitu betul, aja betul. ya. Nah, mungkin viewers kita nggak usah nyebutin lah nama influencer tapi viewers sudah tahu lah influencer top pemain Bitcoin. Nah, itu jangan lupa tuh viewers pemain Ya, Bitcoin. betul. Nah, oke. Gym, Pak Hilmi dulu kan pernah nge-gym nih. Pernah. Ya, menurut Pak Hilmi manfaatnya apa sih nge-gym? Manfaatnya dulu kan saya pernah ngerasain sakit punggung tuh. Nah, teman saya emang Pak Hilmi sakit punggung. sakit punggung Oke. karena kan kebanyakan duduk kali atau kenapa. Ya. Nah, pas diajak itu apa bro? Gituan, maksudnya gituan. Duduk kan. Oke. Tidurnya salah gitu kan. Oke. Nah, diajarin lah beberapa gerakan untuk melatih otot belakang dan tulang belakang. Alhamdulillah kerasa kok benefitnya. Kerasa, berarti Kerasa. lebih baik ya? Baik. Lebih baik ya. Pinggul lebih kuat gitu ya. Pinggul lebih kuat dan Pinggul. gayanya pun lebih enak gitu kan. Iya. Lebih tahan lama gitu. Lebih tahan lama 2 detik ya. Enggak lah, lebih tahan lama itu. Oke, jadi intinya Pak Hilmi merasakan manfaat dari nge-gym ya. Kalau dari Pak Erik sendiri gimana? Ya kelihatan lah ya. Jadi kalau nge-gym itu kan, Maaf Pak, ini kelihatan juga nih. oh iya, Ya. Itu nge-gym tuh. di gym juga ini. Soalnya. Iya, Ini kebanyakan minum steroid ya. Saya nggak pernah minum sembarangan. Iya begitu. Jadi kalau nge-gym kan sama dengan angkat beban kan. Itu salah satu olahraga Iya. di luar dari lari.
Nah, udah ada penelitiannya kalau lari dan angkat beban itu berbeda. Untuk viewers di sana Pak Erik, ya, viewers di desa. maksudnya untuk fisiknya gitu ya. Dan ternyata lebih baik itu angkat beban karena itu bisa memperpanjang umur dibandingin lari yang memperberat kinerja jantung gitu. Betul. Kecuali larinya secukupnya gitu. Oke, Pak Erik berarti dulu nge-gym rutin ya? Dulu nge-gym sempat rutin pas zaman masih sekolah. Sekarang saya udah nggak nge-gym lagi, cuman Pernah sekolah ya? Pernah sekolah? ya pernah kan saya satu sekolah mas sama Anda semua ya. Iya betul betul. Oh, kita satu sekolah ya. Tapi mungkin levelnya beda kali ya. Level iya, emang di bawah kan adik kelas. Bukan kayak Iya, Iya, benar-benar. iya. Levelnya beda. Iya, nggak salah sih. Jadi viewers maksudnya Pak Hilmi level beda ini, Pak Erik ini spesial viewers. Iya, betul. Nggak usah diceritain lah, ya udah gitu aja. Yang sangat spesial. Nggak usah diceritain. Salah satunya Special case. kembali itunya Back to topic. salah satunya teman kami yang pernah jadi kakak kelas, pernah jadi Sama kelas? Adik kelas. Adik kelas. Ah itulah. Beliau ini luar biasa viewers. Kebanyakan berapa umurnya tuh? Nah, oke. Nah, kalau Kofred pernah nge-gym kan? Pernah. Ngerasain nggak manfaatnya dia nge-gym? Badan lebih enak aja sih. Dalam hal apa lebih enak? Lebih seger, aktivitas. Ini Kofred kita ngomong gym beneran ya, jangan Iya, ngomong gym di tempat-tempat spa itu beda loh Kofred. Oh iya dong. Iya. Kayaknya curhat deh dia. Iya, kayaknya Anda lagi curhat ya. Enggak, kan kayaknya tempat-tempat spa juga ada tempat-tempat. Oh iya. juga. Oh, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Pas Saya nggak tahu. Coba Bang Ko buka Instagram, udah banyak tuh. Oh. Instagram. yang dinamakan fasilitas itu ya. Fasilitas. Itu pakai nomor juga. Saya buka Instagram, adanya pendidikan apa. Iya, Bapak kan makanya dari kakak kelas sama adik kelas. Coba pendidikan udah. Tadi lu tanya pakai nomor apa enggak? Nomor apa? Apa ya pakai nomor? Oh iya kata ya udah. Skip. Nah, jadi gimana? Pernah nge-gym beneran Pernah nggak? ngaji beneran. Nah. Ngaji beneran. Manfaat yang dirasain tuh apa? Badan lebih seger aja buat aktivitas sih. Oke, Oh, itu buat saya. rutin ya? Nah, rutin. Standar banget jawabannya, nggak ada yang lebih lawak gitu banget. Enggak ada lah. Ya emang ini kan manfaatnya lebih gitu. Iya. berarti rutin ya? Oke. Berarti intinya sebenarnya nge-gym itu sehat viewers, itu sehat, itu bagus. Karena saya juga nge-gym dan saya ngerasa itu manfaat buat badannya bagus banget. Malah saya sih nganggap itu investasi hari tua ya kalau nge-gym itu ya. Iya, tapi malah dibilang goblok nggak nge-gym. Nah, berarti kan viewers tahu sebenarnya yang goblok itu siapa gitu kan ya. Nah, saya mau balik lagi tanya soal nge-gym nih ke Pak Hilmi. Pak Hilmi dulu waktu nge-gym, Pak Hilmi ini tipe yang pakai instruktur atau nge-gym sendiri? Tipe yang makan suplemen atau yang nggak makan suplemen? Saya kebetulan orangnya emang nggak mau rugi ya karena memang keterbatasan juga dengan biaya. Jadi Sebenarnya biaya. iya betul dong. Jadi kerjaan itu karena Nge-gym tuh investasi bos, biaya pun nggak masalah sebenarnya. ya kan saya kan lu kan pakai biaya kalau Tapi yang lain-lain sih itu biayain semua yang nggak. Nggak masalah. Ya. bisa ketahuan nih. Apa sih kamu? Oke, lanjut. Nah semua. Oke, lanjut. Nanti ada episode khusus kita bahas soal biaya-biaya tak terduga. Iya. Akhir dari Pak Hilmi. Oke. Erik yang banyak dah. Oke, gimana? Jadi dulu waktu nge-gym pakai PT nggak pakai PT? Saya kalau pribadi, PT-nya kebetulan temen ya. Oke. Jadi gratis. Keluarnya pun kalau untuk suplemen, saya juga dapat yang gratisan. Minta ke teman yang mau coba. Untuk beli kayaknya saya belum sanggup ke sana deh. Oke, amin ya, amin. Dulu kan masih sekolah. Iya. Pelajar. Iya. Kan duit nggak ada. Iya. Yang pas-pasan lah. Kalau sekarang udah bisa lah ya. Alhamdulillah. Insya Allah. Iya. Dulu kan saya masih ngamen. Ya, susah gitu kalau buat kayak gitu. Kalau dulu ya. Amin. Oke. Kalau Pak Erik, tipe nge-gym sendiri pakai PT atau makan suplemen atau jangan-jangan tadi makan steroid? Nah, saya dulu kebetulan emang udah hobi, jadi saya Suntik ya kalau nggak salah. nge-gym sendiri. Enggak, kalau steroid kebetulan saya emang neti, saya natural gym gitu. Karena emang saya tahu banget itu efek samping dari si steroid itu. Karena emang nggak baik. Itu malah mungkin bisa dibilang ya yang goblok itu kalau bener pakai steroid. Oh, jadi yang Termasuk kali Pak Erik bilang yang dari kakak kelas yang itu tuh gara-gara steroid itu kali ya? ya kan saya nggak pakai steroid. Ya, makanya itu mah saya itu semacam fitnah. Otak kalau sama kau. Ngaruh banget itu. Oke. Kalau Pak Fred, dulu nge-gym sendiri emang pakai PT? Gym sendiri sih. Nge-gym sendiri ya? Gym sendiri. Oke, tipe yang makan suplemen atau nggak makan Enggak. suplemen? Oh. Tipe irit. Tipe dari Tipe irit. Ngirit boys. Ngirit Oke. boys. Hemat Irit kok. apa pelit nih?
Irit. Irit ya. Pelit kayaknya. Kayaknya pelit sih. Iya. Apa pelit bakal kaya? Ya bisa sih. Ya. Oke. Jadi kesimpulannya itu kalau kita bisa dapat viewers itu nge-gym sebenarnya baik. Terserah ke viewers mau pakai PT atau mau sendiri. Karena sekarang kan udah kemajuan teknologi ya. Bisa Ya, tapi jangan pakai steroid juga. jangan lah. Karena sekarang udah banyak yang pakai. Itu balik lagi ya. Sekarang kan teknologi udah maju. Kalau mau nge-gym sendiri bisa buka aplikasi belajar. Bisa Google bisa lah banyak. Ini gerakannya gimana? Nah, Betul. untuk tadi topik yang Pak Erik bilang steroid. Ada orang yang mengatakan pakai steroid itu nggak bagus, ada yang mengatakan itu bagus. Nah, baik lagi nih pendapat viewersnya gimana? Betul. Ya kan? Ada orang yang pengen cepet jadi, ya kan? Nggak mungkin, let's say dia artis, public figure dan sebagainya butuh cepet jadi, ya dia harus pakai. Steroid itu kita harus mau ngorbanin sih. Sebetulnya kalau pakai juga nggak masalah, asal bersedia dengan resikonya itu. Nah, Ya. resikonya apa tuh resikonya? Contohnya Nah, risikonya kan steroid itu kan hormon testosteron. Kalau hormon testosteron masuk, otomatis badan kita nggak memproduksi testosteron itu. Nah, hormon testosteron itu memproduksi sperma. Otomatis kita udah nggak memproduksi sperma. Sebagian besar rata-rata gitu. Walaupun setelah berhenti pakainya, Berarti ada otomatis kemungkinan jadi nggak bisa punya anak dong. emang udah pasti nggak bisa. Itu, Karena nggak ada spermanya. itu ngaruh ke peler tuh. Ya kan namanya Jadi kecil gitu. Ya. Karena dia udah nggak produksi. Sedangkan kalau kita udah pakai agak lama, kita berhenti pun dia udah nggak balik lagi. Oke. mana aja gitu ya. Berarti viewers nih ngaruh ke nggak bisa punya anak. Oke. Nah, ini lucu nih topik nggak bisa punya anak nih. Pak Helmi sudah pernah nikah dan lagi nikah punya anak. Punya anak. Pak Erik pernah nikah nggak punya anak. Pernah hampir punya anak keguguran. Pernah nikah nggak punya anak. Iya. Pak Fred pernah nikah nggak punya anak. Iya. Faktor steroid kah? Enggak kan saya pernah hamil langsung pas nikah. Cuman waktu itu nggak bikin lagi di KB. Oh, oke. Kalau Pak Fred, faktor pakai steroid kah? Atau nggak pernah pakai Iya steroid. badannya nggak badan steroid itu. Bukan badan steroid ya. Cungkring gini. Jadi kalau viewers mungkin punya teman-teman yang nge-gym, badannya jadi tapi nggak punya anak, nah boleh dicurigain tuh viewers. Wah, mengerikan ya bro ya. Ya efeknya ya cukup mengerikan, tapi kan kita nggak tahu kepuasan orang beda-beda ya. Ya maksudnya kalau udah punya anak 3, 4 atau emang udah punya anak aja atau emang nggak punya anak, pakai itu bisa lebih bagus. Maksudnya steroid itu jadi badan luar. Cuma kalau saya lihat ya saya ngeliat juga di medsos tuh kan di influencer di luar lah. Dia umurnya malah di bawah kita jauh, masih Gen Z lah, belasan tahun. Badan udah ngeri itu, badan udah gede banget. Sam Sule. Bukan, dia masih muda umurnya, masih belasan tahun. Dia mengkonsumsi steroid rutin. Efeknya tuh saya lihat tuh badannya banyak benjolan. Itu kenapa ya? Oh itu lebih ke gulanya itu. Kok jadi benjolan ngeri gitu ngeliatnya kayak tumor kayak daging jadi gitu. Iya karena kan si merangsang pertumbuhan kan. Selain otot ya ada daging-daging gitu macam-macam lah. Karena kan hormon-hormon kayak gitu kan nggak natural ya, bukan dari badan jadi bereaksinya ya gitu, bisa kayak alergi apa. Tapi kan kalau tadi bilang Kang Erik nih bilang kan biar hormon testosteronnya meningkat. Salah satu itu kan hormon badan banyak ya. Itu kan kalau cowok contoh kecil dia berjenggot, dia punya bulu di sini, itu kan dari kadar testosteron. Itu setuju nggak? Bisa iya bisa nggak tergantung karena gini testosteron juga kan kita punya nih ada di badan. Nggak semua orang kadarnya segitu. Jadi pemakaian itu juga nggak langsung kita sekali pakai langsung kayak gitu nggak. Cuma mau ada efek ke badan besar kita pakainya juga harus proporsi tinggi kan banyak testosteron. Nah itu yang bikin ngerusak gitu. Karena kalau kalian pakainya cuma sedikit-sedikit itu percuma juga kayak buang uang. Oke, ini kita tadi ngobrol mulu nih, kayaknya kita haus nih. Haus banget. Saya sih haus ya. Nah, viewers nggak buat cuma ngingetin, kami selalu podcast, selalu ada di mana Pak Erik? Di Bandung Jalan Kinanti. Apa nama tempatnya? Kadia Coffee. Kadia Coffee ya, bisa dibaca viewers ya, Kadia Coffee. Nah, kalau memang viewers ada rencana pengen ketemu dengan kami, pengen ngobrol langsung, bisa langsung datang aja nih ke Kadia Coffee, Jalan Kinanti nomor 21 Bandung ya. Nah, sebelumnya ngobrol mulu nih, capek, gimana kita minum dulu nih? Oh iya dong. Kita Waduh ini minumannya nggak penuh nih setengah-setengah. Nah, kita minum dulu. Ya, semoga teman-teman saya semua sehat-sehat selalu. Amin. Dan semoga yang ngatain gym goblok, ya dia yang goblok. Amin. Nah, kita balik lagi topik nih ya. Nge-gym lu sehat, saya setuju, semua setuju, saya yakin viewers juga setuju. Dan saya yakin dari viewers kita tuh nggak ada yang kalangan si goblok itu. Nah, yang saya mau nanya ke Pak Hilmi nih. Nge-gym, pola makan ngaruh nggak sih? Pola makan ngaruh. Jadi saya pribadi pola makan jadi makin tinggi.
Iya, pasti. Naik, pola makan naik. Ya, Pola makan naik. Jadi kalau misalkan nge-gym tuh nggak enaknya kalau saya sempat aktif, berapa lama saya vakum juga, kebetulan tuh naiknya drastis parah. Karena Berarti jadi gendut dong secara langsung. Gendut, ya. Jadi gendut. Oke. Kalau Kang Erik gimana? Ya sama, rata-rata pasti olahraga gitu, aku juga kayak gitu. Karena emang nge-gym kan bikin capek, olahraga aktivitas fisik apa juga bikin capek. Otomatis kita perlu asupan makanan lebih banyak. Nah kalau kitanya makannya masih segitu sama, olahraganya berhenti ya otomatis jadi gendut. Iya. Nah, ya. Kalau Kofret Kang, Kongkang. Kofret gimana? Waktu Kofret nge-gym ngaruh ke pola makan Kofret nggak? Itu loh pertanyaannya. Kayaknya enggak ya dulu mah ya. Jadi Maksudnya kan karena nge-gymnya nggak yang sampai diforsir banget juga. Oh, cuma pakai fasilitas. Iya, fasilitas. Kita mau fasilitas ya benar. Oh, itu ada kode-kodenya mereka. Iya. Jadi makanya terlalu diforsirnya tempat lain ya. Iya. Oh iya, yang tiduran gitu kayak. Mau pakai apa, lavender atau apa gitu kan? Lavender, ini nyamuk. Ini gimana nih lavender? Saya Bukan nyamuk. Kita kan nggak tahu gitu. Iya. Nyamuk atau Iya, apa iya. gitu. Perasaan kita di Sandra nggak ada gitu-gitu nih, itu mereka yang mahal nih. Beda. Oke. Wah kacau. Jadi gini viewers. Oke. Saya sendiri nge-gym. Saat ini masih nge-gym. Cuma terkadang saya itu bingung. Bingung tuh lepasnya gini. Gue pengen nge-gym, pengen jadiin badan, tapi gue juga pengen ngurusin badan. Ini kan berarti digabungin nih. Antara pengen jadiin otot sama pengen ngulangin lemak. Nggak bisa. Nah pertanyaan bukan itu. Sabar. Sabar ya. Oke, nggak apa-apa. Pak Erik udah nyela nih ngomong nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Gini, jadi kalau yang namanya otot, lemak, itu teh hal yang nggak bisa dipisahin. Oke. Jadi kalau Anda mau ngurangin lemak, berarti kan ngurangin otot juga, karena nggak bisa dipisahin. Otomatis turun kan berat badan. Tapi kalau Anda mau bangun otot juga, lemak kan meningkat. Gimana caranya naik turunin yang satu kan, sedangkan itu sama gitu. Tapi kan banyak orang nih yang sebelum kalau saya nggak termasuk ya. Saya kalau nge-gym langsung nge-gym aja. Oke. Kalau orang tuh ada yang sebelum nge-gym tuh dia cardio dulu nih, treadmill dulu, apa segala kayak gitu. Nah, saya sih kebetulan saya nggak melakukan itu. Saya datang nge-gym langsung nge-gym gitu kalau Ya, saya gitu. kalau emang intinya mau nge-gym kan angkat ban. Beda dengan lari yang lebih ke kardio. Kardionya namanya udah buat jantung kan. Ya. Kan jantung gitu. Dan kardio sendiri sebetulnya juga nggak nurunin berat badan. Banyak penelitian gitu. Ngurangin air ya berat badan lebih tinggi. Kan kita yang pengen berat badan intinya lebih ke lemak kan. Iya, betul. Nah, masalahnya lemak itu kenapa di badan kita jadi jelek itu karena posisinya itu salah. Posisinya di sini. Penempatannya. Iya, kalau posisinya di sini kan jadi kayak otot atau di kaki atau di dada gitu. Nah, gym itu lebih pusatnya lebih bentuknya. Jadi ngarahin bentuk tinggi badannya lebih proporsional gitu. Nah, kalau masalah turunin berat badan saya yakin ya nggak bisa. Otomatis naik, cuman bentuk badannya lebih bagus. Iya, oh ya paham. Jadi lemak diubah jadi otot ya? Apa gimana? Semacam itu satu dan dipindah. Karena si otot itu tempat penyimpanan lemak paling besar. Kalau kamu makan nggak ada simpennya di perut. Kenapa di perut? Karena di sekitar lever buat dipakai. Cuma kalau kamu punya ototnya, ada lemak yang masuk, pindahnya ke ototnya. Karena otot itu tempat penyimpanan lemak. Oh, betul sehat banget gym itu ya? Nge-gym itu jadinya sehat, bisa umurnya jadi makin panjang. Juga. Oke, kalau Kofret setuju nggak? Nggak bisa dengan kita nge-gym bentuk badan sekaligus ngurusin. Setuju nggak dengan itu? Atau Kofret punya pola pikir sendiri nih? Kayaknya nggak ada sih gua. Udah kan kalau gua cuma nyari sehatnya doang. Pijat sehat, maksudnya Oh iya. gym sehat. Gym sehat. Oke. Gym sehat. Karena Kofret tuh paling pakai fasilitas cuma 10-15 menit ya. Biasanya Ya kita setengah jam. Itu tuh lama sama aktivitas apa lama sama ngobrol? Lama sama Nggak, itu pas Mandi. Ya, pas mandi. Semua udah mandi. Oh, mandi ya. Mandi pulang. Oh, kuat mandi ya, berarti? Iya, kita mah nggak ada. mewah. Di Sandra ya. Oh. Enggak, aku tahu ya, Oke, Pak Helmi dan rencana kalau saya dengar ceritanya nih, viewers mungkin pengen tahu ya, Pak Helmi sekarang kenapa nggak nge-gym lagi? Ya, mungkin karena faktor ini kali ya, penyakit juga sih. Oh, Pak Helmi penyakit apa? Ada penyakit. Gitu. Oh, bentar. Ada penyakit. Oh, guys, ini body shaming. Enggak, saya kan nanya. Saya bujur Ya, begitu emang ada saya ada penderita. Saya sakit di paru-paru. Jadi memang nggak boleh aktivitas berat, nggak boleh. Oh, jadi karena ada sakit di paru-paru ini, Pak Helmi tidak boleh aktivitas yang berat. Nggak boleh.
Di olahraga atau di semua aktivitas nggak boleh Semua berat? aktivitas nggak boleh berat. Yang kudu fisiknya berat ke jantung, kan jantung memompa paru-paru kan. Betul, nggak boleh. Ini Oh. lebih ngerti kayaknya nih dia nih. Oke. Hmm. Berarti viewers kita doain supaya Pak Helmi cepat sembuh ya. Amin ya Allah. Amin, ya Allah. Lu gimana sih kan? Oke. Nah, kalau Pak Erik Ah, sekarang lagi nge-gym apa? sekarang saya udah 15 tahun lah kali nggak nge-gym lebih ya. Kenapa? Karena mungkin kesibukan dulu mah ya. Sekarang lebih ke mungkin biaya ya. Karena saya juga agak kecewa dulu saya nge-gym. Ada rekan-rekan saya juga nge-gym, tapi mereka pakai suplemen lebih bagus. Ya itu maksudnya Steroid. cepat banget jadinya. Jadi saya kayak iri hati, dengki gitu. Aduh saya sedih. Udahlah buat apa juga saya gitu. Karena saya udah dapat maksimalnya, udah nggak bisa lagi gitu untuk nge-gym itu. Kenapa nggak coba pakai steroid kalau gitu? Kan Pak Erik nih iri, Ya, iri nih mantap-mantap. nah dulu kebetulan saya pas masih sekolah saya nggak punya uang. Steroid itu mahal dulu teh. Untuk yang murah aja tuh apa, yang lodon gitu tuh perlu 1 juta buat untuk mungkin 2 minggu. Oh, oke. Wow, Jadi dulu ya, itu dulu. Jadi harga ya, Harga lebih ke harga. Belum suplemennya kan. Ya. Kalau Kofret gimana? Saat ini lagi nge-gym apa enggak? Enggak sih. Enggak. Kenapa? Kesibukan kerja ya. Kalau nge-gym sehat itu masih tadi yang. Oh, itu rutin gitu. Oh iya ya. Rutin gitu. Kesibukannya kerja karena Kesibukan faktor kerja. waktu luangnya nggak ada ya. Ya, waktu luangnya belum ada. Tapi emang selama sehari 24 jam itu Kofret sibuk terus 24 jam gitu. Iya, 24 jam sibuk terus. Wah, luar Luar biasa. biasa. Kerjanya luar biasa. Belum kalau saham kan ya main saham. Ya, luar biasa ya. Oke. Jadi ke depannya saya mau nanya dari Kang Hilmi, Kang Erik, Kofret gitu ya. Untuk ke depannya ini kira-kira perlu nggak sih orang-orang yang ngatain orang nge-gym itu goblok itu untuk dimusnahkan? Kalau dimusnahkan itu malah kembali hak prerogatif Tuhan ya. Cuman jangan mengeluarkan statement seperti itulah. Walaupun untuk cari sensasi ya. Ya, buat apa ya sensasi seperti itu kan nggak guna juga. Ada hal yang lain mungkin kalau mencari sensasi. Ngapain kayak gitu? Kayak misalkan cari sensasi ngevlog. Tapi di ruang apa nge-gym yang gym tadi kata cover tuh apa sebutin apa tadi? Gym sehat. Gym sehat. Pakai anduk itu kayaknya lebih keren tuh. Iya. Kalau dari Pak Erik gimana? Ya kalau diasumsiin goblok apa ada orang tokoh gitu ya. Masalahnya yang Bukan toko bro. Bukan ya toko. pokoknya influencer itu namanya influencer dia ada pengikutnya ya. Pengikutnya itu ngikutin. Jadi mereka kayak diarahin yang sesat-sesat gitu. Sedangkan hal itu teh bisa berguna buat dirinya gym itu. Buat orang-orang yang Sangat berguna. jadi orang banyak juga yang gitu, berarti gymnya goblok. Jadi setuju nggak yang ngatain goblok itu dimusnahkan? Ya kalau ketemu di jalan ya baku hantam sih kayaknya. Wah, Kalau- anda berani ya? Oh iya berani lah. Beliau sangat-sangat kaya loh. Oh iya loh. Koneksinya edan. Ya ngating tulus saya mah gimana? Punya Kita koneksi yang suka gini-gini nih. Iya. Wah, ngeri saya tuh. Bawa semuanya loh koneksinya loh. Masih sama-sama makan nasi kan, belum makan batu. Nah, Oh iya, iya. kalau kamu, Kofret, setuju? Enggak sih, enggak setuju. Apa yang nggak setuju? Maksudnya setuju untuk Si orang yang dimusnahkan, ngatain kan? goblok ini dimusnahin setuju nggak? Ya setuju-setuju aja sih. Ya kan komentarnya nggak pada tempatnya juga sih. Oke, jadi itu kan intinya sebenarnya kalau kita lihat tuh dia entah dia beneran goblok atau dia emang jadi sensasi kan. Intinya di sana. Karena kan sadar nggak sadar pengen dia ngatain itu, nama dia makin melejit, naik. Iya, naik viewers. Jadi dibicarain di semua Viral. orang gitu kan. Betul. Bisa tujuannya itu, cuman mungkin rada salah ya viewers ya kalau menujunya ke sana gitu kan ya. Ya dengan cara yang salah. Dengan sih. cara yang salah. Oke. Tempat yang salah, cara yang salah ya. Cara yang salah. Oke, saya rasa mungkin podcast kita udah lumayan lama nih ya. Saya mulai capek juga nih ngomong mulu tadi. Kata-kata terakhir dari Pak Helmi buat viewers tentang nge-gym dan si orang goblok. Hidup sehat dengan nge-gym, musnahkan orang-orang yang tidak berarti bagi bangsa dan negara. Oke, sedikit menyerang ya viewers ya. Kalau dari Pak Erik, Nge-gym itu bisa memperpanjang umur, termasuk untuk yang sudah lanjut usia atau lansia. Saya saranin sih yang nggak ada kata terlambat buat nge-gym. oke, kata edukasi viewers. Kalau dari Kofret, Jadi kapan kita fasilitas bareng? oke, kalau Kofret selalu ngajakin fasilitas barang. Oh iya, bro ya. Nah inilah, emang begitu makanya dia panggilnya Niko. Kok betul. Koko emang beda ya. Oke viewers, terima kasih. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, bunyikan lonceng. Benar? Betul. Nah, tolong dibantu kami nonton yang panjang sampai selesai videonya. Di-share juga ke teman-teman semua. Kita ketemu lagi di podcast ODG Game berikutnya. Thank you buat waktu. Dadah. Bye.
itu belum minum. Sok mulai dah. Belum boleh. Dia Nah itu kan gue cuma nanya pendapat kalian soal sahabat cewek itu gimana. Lu nggak mau ada komen apa? lu komen dong, Fe. Lu nanya mulu sih. Host? Iya. Harusnya lu tanya juga sekalian. Ntar gue tanya sekarang. Host? Ingat channel ini hostnya gue. Aku mau nanya aktor, sok. Ya itu bikin channel baru nih, lu jadi host sok. Channel Bisa baru. gua Ya repot lagi lah bangun ininya. bangun rumah. Ini minumannya rapin dulu lagi dong. Oke, kita emang mau ada 3 buat keluar kecil lah di luar vlog apa gitu. Jadi mainnya banyak-banyakin itu nyebar. Kan Ini orangnya apa gitu. topiknya? Gym ya? Jim, si Timothy Ronaldo. Tapi kayaknya namanya nggak usah disebut deh. Ya. Jangan. Gue sih gak akan nyebut. Apakah Jim itu goblok gitu? Ah iya betul. Oh. Apakah Jim itu goblok atau enggak? Masa bukannya langsung gitu? Udah gampang nanti gue yang bawa itu. Sok, yuk. Dia, Udah mulai nih. Fred lu jangan terlalu jauh, Fred. Lu maju dikit, Fred. Nggak enak soalnya. Kok bro. Anjing ini udah habis ya bro. Emang suara gua nggak jelas Oke, oke. banget. Bila bagi yang mereka bilangin kalau perlu sampel pinjam Karena dari. kan nih, kalau lu terlalu jauh. Masih nggak kok. Rokok. Jangan rokok makanya, Fred. Jangan ngerokok. Habis malam yang rokok banget ya. Siapa? Siapa baru? Bebas loh.